Mula-mula mual, muntah Mula-mula gitu. mual muntah. Perutnya Oke. nggak enak, kembung. Kalau awal-awalnya mungkin diare, tapi makin kesini bisa jadi malah nggak bisa pup karena nyumbat. Kalau misalnya si cacingnya itu tambah lama tambah banyak, kan dia kalau misalnya buka arisan gitu atau mungkin mereka punya perkumpulan taruna cacing Bikin gitu. festival Bikin konser. festival konser gitu kan, mereka akan menyumbat seluruh rongga usus sehingga bisa terjadi blokade. Aduh, Jadi nggak bisa lewat tuh. Ada Apa aja nggak bisa ada lewat. penjagaan tuh ya komplit. Ya demo lah sih itu si cacingnya itu gitu kan. Jadi entah makanan, entah kotoran nggak bisa lewat. Oke. Nah, terjadilah kalau kotoran yang nggak bisa lewat, maka terjadilah dia susah buang air besar. Sembelit tuh ya berarti ya. Sembelit. Kondisi seperti apa hingga orang makhluk hidup itu terkena cacingan? Apakah cacingnya jumlahnya banyak atau gimana? Ya, jadi terlepas dari tadi si cacingnya itu jalan masuknya melalui mulut gitu, tertelan dari makanan, dari minuman, atau dari kulit gitu kan, atau dari kuku, terus anak atau lewat benda misalnya tadi yang tadi cacing kremi itu karena kecil bisa ada di spray, di pakaian, bahkan kalau si anak itu misalnya karena kan anusnya akan gatel, anaknya ini akan garuk-garuk kan. Oke. Kadang bisa sampai ke alat kelaminnya, dia garuk-garuk. Nah karena dia garuk-garuk maka telurnya pindah ke kukunya kan. Nah terus misalnya dia pegang mainan, terus kan anak kecil jarang main sendiri, biasanya main rame-rame kan. Nah kalau berbagi mainan akan terjadi kemungkinan penularan. Oke. Atau kalau misalnya dia tangannya itu langsung dipakai buat nyomot makanan, ketelan lagi, maka si anak itu si telurnya balik lagi. Oke. Menginfeksi dirinya lagi gitu. Nah ciri-cirinya bagaimana kita tahu gitu kan ini orang ini kena cacingan atau enggak, pertanyaannya itu kan. Nah sebenarnya susah. Susah. Iya. Kenapa? Karena kalau cacingnya sedikit dan masih baru pindah gitu, baru ngekos di saluran pencernaan kita, itu belum banyak menimbulkan gangguan. Oke. Tapi dengan semakin lama, semakin banyak, mereka kan biasanya berkembang biak tuh. Ada pernikahan antar cacing, tapi nggak semua ya. Ada beberapa cacing yang tidak membutuhkan pasangan untuk bisa bertelur. Memutuskan untuk melajang aja. Enggak. Oh iya bisa juga gitu kalau dia udah child free aja gitu kan. Jadi cacingnya nggak punya keturunan gitu. Tapi biasanya beberapa jenis cacing itu membutuhkan hubungan seksual untuk membuahkan sehingga terjadi telur. Beberapa jenis cacing tidak membutuhkan, dia bisa membuahi dirinya sendiri sehingga bertelur. Nah kalau telurnya tambah banyak, terus jumlah populasi cacingnya tambah hari tambah banyak, karena yang telur jadi netes, yang netes jadi gede, ntar bertelur lagi terus, maka badan kita akan mulai mengalami gejala. Apa gejalanya? Apa coba? Ya apa, makanya saya tanya malah balik nanya. Gimana, yang dokter kan ibu. Mula-mula mual, muntah. Mula-mula gitu. mual, muntah. Perutnya nggak enak, kembung. Kalau awal-awalnya mungkin diare, tapi makin kesini bisa jadi malah nggak bisa pup karena nyumbat. Kalau misalnya si cacingnya itu tambah lama tambah banyak, kan dia kalau misalnya buka arisan gitu atau mungkin mereka punya perkumpulan taruna cacing, bikin festival konser. bikin festival konser gitu kan, mereka akan menyumbat seluruh rongga usus sehingga bisa terjadi blokade. Aduh. Jadi nggak bisa lewat tuh. Ada apa aja nggak bisa ada lewat. penjagaan tuh ya komplit. Ya demo lah sih itu si cacingnya itu gitu kan. Jadi entah makanan, entah kotoran nggak bisa lewat. Oke. Nah terjadilah kalau kotoran yang nggak bisa lewat, maka terjadilah dia susah buang air besar. Sembelit tuh ya berarti. Sembelit. Nah terus kalau misalnya beberapa jenis cacing itu untuk bisa nempel di dinding usus, kan usus itu seperti selang ya, selalu ada cairan atau makanan atau semacam bubur
dari makanan yang sudah kita makan digiling halus jadi bubur. Nah, buburnya itu masuk ke saluran pencernaan kita, ke usus gitu. Kan bergeraknya kayak di pompa peristaltik ya. Jadi kayak di pompa kayak berdenyut gitu. Nah, cacingnya kan nggak mau ke bawah kan. Kalau ke bawah kan lama-lama turun dia akan menjadi feses, kebuang kan. Maka dia akan pegangan. Caranya dia pegangan di dinding usus, dia akan mencengkram dinding usus. Nah, proses mencengkram dinding usus itu akan menimbulkan luka. Jadi kayak dia nyantolin giginya, ngegigit. Ini jangan dibayangin gigi kayak kita ya. Ini biar gampang ngebayanginnya. Dia akan mencengkram, menggigit dinding usus kita supaya dia bisa bertahan diam di situ. Nah, proses menggigitnya itu menimbulkan perdarahan. Perdarahan yang terjadi walaupun sedikit, kalau cuma seekor sih nggak masalah. Masalahnya banyak tapi nih. Tapi kalau dia seekor tapi bawa temen gitu kan, temen-temennya semua pada nempel, maka perdarahan yang terjadi itu walaupun sedikit tapi banyak dan setiap hari terjadi, setiap saat terjadi, maka sama aja kayak kita punya keran setetes sih bocornya, tapi netes lama-lama bisa seember kan, sama. Jadi darahnya akan keluar terus sehingga kita jadi anemia. Nah, muncullah gejala-gejala anemia. Ya lemes, ya orangnya cepet capek, ya orangnya pucet, ya orangnya suka deg-degan, suka kedinginan tangan dan kakinya, rambutnya jelek, kukunya jelek. Jelek nih dalam arti rapuh gitu ya, cepet rontok, ujungnya pecah-pecah kalau rambut gitu. Nah, terus karena si cacing ini beberapa spesies makannya nggak punya sumber makanan lain kecuali makanan yang ada di situ, maka dia akan ikut makan. Ikut makan makanan yang seharusnya buat badannya orang yang punya badan gitu kan. Nah, karena dia ikut makan, maka orangnya akan kekurangan nutrisi, kurang gizi. Iya. Jadinya. Makin lama dia akan terjadi kekurangan gizi, makin lama akan makin kurus, berat badannya makin turun, perutnya mungkin bisa jadi buncit tapi berat badannya akan makin turun. Pada anak-anak tumbuh kembangnya akan terganggu. Emang bisa ya Dok kalau berat badan turun masih buncit? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Oh. Itu kalau lihat foto yang trending banget yang mau di yang anak yang kelaparan banget tuh, yang udah dideketin burung, mau dimakan burung, ingat gak? Yang foto itu kan kurus banget, tulangnya udah kelihatan, tapi kan perutnya buncit. Oh iya, buncit. Ingat kan? Iya. Nah itu, jadi bisa terjadi orangnya tambah kurus tapi tambah buncit. Ini pertanyaan yang pasti banyak banget orang tanyain. Cacingan itu cuma buat anak-anak aja nggak sih Dok? Atau orang dewasa juga bisa kena cacingan? Semua orang, tidak mengenal umur. Tidak mengenal umur. Nggak berarti anak-anak lebih rentan enggak ya? Semua anak-anak lebih rentan. Oh, anak-anak lebih rentan. Cuman kita terus juga bisa kena. Beberapa jenis bisa lebih banyak di anak-anak gitu. Tapi tidak selalu, karena cuma jalurnya aja beda. Kalau pada anak-anak mungkin jalurnya itu dari tangan. Jadi tangannya mungkin main di tanah gitu. Ya biasalah ya anak-anak ya kan suka megang. Terus atau dia garuk-garuk di area anusnya dan sekitarnya, terus masuk ke mulut gitu dari kuku gitu kan, atau dari berbagi mainan sama temennya, atau dari spray gitu. Tapi kalau orang dewasa, tapi pada anak-anak juga bisa dia masuk lewat kulit. Jadi kalau dia telanjang kaki, ada beberapa jenis cacing yang bisa tembus ke kulit, masuk ke dalam, dan dia akan berkelana di dalam tubuh kita. Tapi kalau anak-anak lebih banyaknya dari tangan terus dimasukin ke mulut gitu ya. Sama dari kaki. Sama dari kaki. Kulit. Dari kaki masuk ke mulut. Oh enggak. Dewasa bisa melalui makanan itu yang tadi setengah mateng. Kalau orang dewasa makanan. Atau makanan yang lalapan, yang mentah, atau air. Kadang-kadang kalau udah dewasa kan sering jajan es ya. Iya. Esnya kan belum tentu air matang. Atau ini air isi ulang nggak sih, yang isi ulangnya kita nggak tahu sumbernya dari mana? Iya. Kalau air isi ulang yang nggak jelas, yang nggak dilakukan sesuai prosedur, bisa berpotensi untuk tercemar telur cacing. Kadang saya suka ngeliat tuh air isi ulang, kalau gelasnya bening ya, kan kelihatan tuh ada kayak ya ada satu dua entah itu apa gitu ya. Mungkin bisa jadi ada ngagetin gitu. Ih, surprise gitu kan. Ih, kok ada gitu. Kalau makanan mentah bukannya emang udah dicuci dulu Dok? Kalau proses mencucinya salah, ya contoh nih,
yang sering kesalahan yang sering dilakukan nih ya. Kalau ibu-ibu atau yang punya restoran, punya warteg, kalau nyuci sayur itu kebanyakan baskom, diisi air, terus sayurnya dicemplungin situ, kupiak gitu kan, terus diangkat, udah gitu kan. Oh, kayak nyuci beras lah ya. Ya, dimasukin ke satu wadah, terus diusak-usak gitu ya. Kalau misalnya cara mencucinya seperti itu akan memungkinkan si telur cacing yang tadinya udah copot nempel lagi karena airnya di situ-situ aja kan. Kebayang ya. Dan karena kita ngaduk-ngaduk juga jadinya balik lagi. Walaupun mungkin kotoran-kotoran yang tanda kutip terlihat, mungkin debu-debunya apa itu udah copot, tapi tidak semua kebuang dengan air. Jadi jalan keluarnya gimana? Cuci dengan air yang mengalir. Satu persatu dong. Sebaiknya. Terus kalau misalnya daun gitu, sayuran daun dibuka. Apanya dibuka? Daunnya itu dibuka semua bagian daunnya sebaiknya Oh, dibilas. jadi jangan ada yang kelipet atau ketutup. Iya, cuma kan ya saya mengerti sih kalau kayak gitu kelarnya kapan gitu. Kalau cuma rumah tangga gitu kan ya. Apalagi jumlahnya banyak. Iya, kalau rumah tangga cuman ya setengah kilo lah gitu sayur. Tapi kalau di restoran kan ribet atau warteg lah ya. Kan ribet. Ya udah, jalan keluarnya dimasak dengan sempurna. Oh, cara lainnya dimasak dengan sempurna. Masak dengan sempurna itu yang kita harus dicoba grill lagi nih. Sampai mateng. Sampai mateng. Kalau air nggak cukup sampai mateng. Kalau air itu kalau di bawah, bukan di dataran tinggi, bukan di area pegunungan, itu setelah mendidih biarkan 1 menit dia mendidih, tetap mendidih. Jadi apinya jangan dimatiin. Kan kadang-kadang kalau kita ke warteg suka beli air, kan airnya biasanya air kerannya atau air sumur ya yang buat teh, buat apa. Itu setelah mendidih jangan langsung dimatikan. Dinyalain dulu 1 menit. Kalau di daerah pegunungan 3 menit. Setelah mendidih tetap dinyalain apinya 3 menit supaya telur-telur tersebut kalau mendidih kan bunyi, berarti kita dengar terus bunyinya dong selama 1 menit, atau dikecilin aja apinya atau gimana? Kalau pokoknya jangan dimatiin, kalau mau dikecilin boleh, tapi dikecilin juga bunyi kan. Ya dinyanyiin aja. Dinyanyi kalau di rumah kalau nyanyi kan nggak kena royalti, jadi boleh sambil dinyanyiin gitu. Ketahuan nih masih pakai ketel zaman dulu. Iya kan, kalau ketel zaman dulu kan bunyi kalau mendidih. Iya, kalau yang pakai alat modern mah enggak ya, cuma blub doang ya. Mohon maaf kalau yang modern udah nggak dimasak, pakai itu doang. Oh iya. Air yang itu. Oh iya. Yang ada manis-manisnya katanya. Kesenjangan gitu. Sosial ini kita namanya ya.